Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang tenis meja. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu Monica Violanita dan Salasabit Kolbariza. Di slide kedua ada tentang tenis meja, sejarah, teknik, dan peraturan dan peralatan. Di sini akan dijelaskan oleh Salasabit Kolbariza. Sebelum masuk ke sejarah, di sini ada latar belakang dari makalah ini. Latar belakang tenis meja itu karena pentingnya olahraga dirasakan oleh manusia dalam aktivitasnya sehari-hari sehingga semua laporan masyarakat ikut serta di dalamnya. Olahraga banyak macamnya, salah satu di antaranya olahraga bidang tenis meja. Tenis meja merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak penggemarnya. Tidak terbatas pada tingkat usia remaja, tetapi juga anak-anak dan orang tua, pria atau wanita cukup besar peminatnya. Di slide keempat ada tentang rumusan masalah dan tujuan masalahnya. Di rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana sejarah permainan tenis meja. Yang kedua, bagaimana teknik dan peraturan permainan tenis meja. Yang ketiga, apa saja yang diperlakukan dalam permainan tenis meja. Dan tujuannya juga ada 3. Yang pertama, agar kita dapat mengetahui sejarah permainan tenis meja. Yang kedua, agar kita dapat mengetahui teknik dan peraturan dalam tenis meja. Yang ketiga, agar kita mengetahui alat-alat yang dibutuhkan dalam permainan tenis meja. Di slide kelima ada tentang pembahasan. Pembahasan ini mencakup tentang sejarah tenis meja. Permainan tenis meja di Indonesia baru dikenal pada tahun 1930. Pada masa itu, hanya dilakukan di balai-balai pertemuan orang-orang Belanda sebagai suatu permainan rekreasi. Hanya golongan tertentu saja yang dari golongan pribumi yang boleh ikut latihan. Antara lain, keluarga Pamong yang menjadi anggota dari balai pertemuan tersebut. Yang kedua, teknik dan peraturan. Teknik. 1. Ada teknik grip atau memegang bat. Yang kedua, ada teknik stance atau bersiap siaga. Yang ketiga, ada teknik footwork atau gerakan kaki. Yang keempat, ada teknik stroke atau pukulan. Di slide ke-8 ada peraturan dan peralatan permainan tenis meja. Peraturannya adalah yang pertama, meja, yang kedua, net, ketiga, bola, keempat, bat atau raket. Ya, meja. Meja itu maksudnya permukaan atas meja yang secara umum diistilahkan sebagai playing surface harus berbentuk segi 4 dengan ukuran panjang 2,74 meter dan lebar 15,25 meter. Permukaan ini harus terletak horizontal pada ketinggian 760 mm di atas lantai.
Permukaan atas meja dapat terbuat dari material apapun juga, asalkan kemungkinan pantulan bola setinggi 220 sampai 250 mm dengan menggunakan bola standar dan dijatuhkan dari ketinggian 305 mm dari atas permukaan meja. Udah, orang dari tadi udah. Terus yang kedua ada net. Maksudnya permukaan meja akan dibagi menjadi dua sisi dengan ukuran yang sama dengan perantara sebuah jaring atau net yang paralel dengan batas akhir meja tersebut. Net ini akan ditegangkan oleh tali yang diikat pada kedua belah sisi pada sebuah tiang penyangga setinggi 152,5 mm, sedangkan batas sisi dari kedua tiang penyangga harus berjarak 152,5 mm dari batas sisi permukaan meja. Panjang net itu beserta perpanjangnya di sisi kanan atau kiri harus berukuran panjang 1,83 meter, sedangkan seluruh panjang tersebut terhitung dari ujung atas net harus berjarak 152,2 mm di atas permukaan meja. Yang ketiga, bola. Bola harus berbentuk bulat dengan diameter minimum 37,2 mm dan maksimum 28,2 mm. Berat bola minimum harus 240 gram dan maksimum 2,54 gram. Bola harus terbuat dari selulosa atau plastik lainnya yang sejenis dan harus berwarna putih atau pink tanpa ada efek berkilat. Yang keempat, bat atau raket. Ukuran raket bebas. Demikian juga bentuk dan beratnya. Blade atau bagian raket yang bundar, dengan maka kita memukul bola harus terbuat dari kayu seluruhnya, rata, tebalnya, datar, dan kaku. Bagian permukaan dari setiap sisi blade tersebut dipakai ataupun tidak dipakai untuk memukul bola. Harus berwarna gelap, suram, setiap pinggiran atas hiasan di pinggir blade tidak berwarna putih atau berefleksi. Yang kedua itu ada peralatan. Yang satu itu bat, 2 bola pingpong, 3 meja, 4 lapangan, 5 net, 6 pelapis bat, 7 tiang penyangga, 8 seragam, 9 kaos kaki dan sepatu. Jadi perlengkapan tenis meja yang pertama bat. Bat adalah sebutan bagi raket dalam olahraga tenis meja, dan bat ini tentu saja menjadi perlengkapan yang harus ada karena fungsinya sebagai pemukul bola pingpong. Terus yang kedua, bola pingpong. Bola pingpong adalah perlengkapan wajib lainnya yang tak boleh sampai terlewatkan. Laju bola lah yang menjadi faktor penentu menang dan kalahnya sebuah tim atau seorang pemain tenis meja. Susah loh sampai ini. 3 meja tenis. Memiliki dan bola tentunya belumlah cukup, sebab namanya adalah olahraga tenis meja. Maka meja khusus pun harus tersedia. Perlengkapan wajib ini biasanya terbuat dari bahan keras yang dapat membuat bola pingpong memantul sempurna. Sama halnya dengan ukuran bola pingpong, meja untuk tenis meja ini pun memiliki standar ukuran. 4. Lapangan tenis meja.
Perlengkapan penting lainnya tentu saja adalah lapangan, baik hendak bermain di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Lapangan atau tempat untuk tenis meja sangat diperlukan. Permukaan tanah atau lantai yang digunakan pada lapangan sebaiknya pun rata sehingga memudahkan dan membuat nyaman setiap pemainnya. Yang kelima, net. Perlengkapan pada meja yang harus juga ada adalah net. Seperti pada permainan bola voli dan juga tenis lapangan, net juga penting dalam permainan tenis meja. Ini karena bidang permainan perlu dibagi dua bagian atau wilayah untuk net. Sebuah jaring bisa digunakan dan dipasang sejajar dengan garis ujung. 6. Pelapis net, pelapis bed. Pelapis bed di sini cukup penting dan kepentingan perlengkapan ini pun sama seperti bed. Seluruh pelapis bed biasanya berasal dari lembaran getah karet dengan bintik berbiji yang bentuknya mirip kerucut. Permukaan bed pun terdiri dari 3 jenis, yakni sponge, speed glue, dan juga hard rubber. Itu juga ada tiang penyangga. Fungsi dari tiang net ini adalah sebagai tempat pengikat net yang pemasangannya berada di tengah sekaligus juga berperan sebagai pembentang. Karena ada tiang penyangga inilah net mampu menjadi pemisah pada meja untuk memadai batas wilayah permainan kita dengan permainan lawan. 8 seragam. Perlengkapan pada permainan tenis meja juga meliputi seragam untuk para pemainnya. Khususnya bila hendak berpartisipasi dalam sebuah pertandingan. Yang kesembilan, kaos kaki dan sepatu. Kaos kaki serta sepatu adalah perlengkapan lain yang juga perlu dipersiapkan dengan baik sebelum bermain tenis meja. Sepatu yang dikenakan pun sebaiknya adalah sepatu atletik di mana di dalamnya ada sol yang berasal dari karet. Lanjut ke slide ke-9, itu ada tentang kejuaraan tenis meja Piala Dunia Putri. Dimulai tanpa kehadiran penonton di kota pesisir timur Weihai, Ahad, tanggal 8 bulan 11, dengan 21 pemain dari seluruh dunia ambil bagian selama 3 hari. Selain turnamen itu, tidak akan ada 2 event federasi tenis meja internasional lainnya di Cina daratan. 2. Turnamen bergengsi ini menjadi lebih penting karena pandemi telah berdampak buruk pada semua olahraga, dan Cina tampaknya membuat pengecualian yang jarang terjadi setelah pada Juli lalu negara ini tidak akan pernah menjadi tuan rumah sebagian besar kejuaraan olahraga internasional. Event ini juga merupakan kesempatan penting bagi para pemain tenis meja untuk membangun kembali daya saing mereka dan meraih poin peningkat dunia saat mereka menatap Olimpiade Tokyo yang tertunda di musim panas mendatang. Dan di sini juga ada perlengkapan wasit tenis meja. Antara lain 1 kartu kuning, kartu merah, 2 kartu putih, 3 koin. Dan di sini ada petugas dan pembantu wasit. Yang pertama itu referee, yang kedua pembantu wasit, yang ketiga pencatatan pemukulan. Selanjutnya ada rekor permainan di tenis meja. Keakraban antara ayah dan anak biasanya jarang terjadi ketika sang putra mulai beranjak dewasa. Namun pasangan ayah dan anak ini justru menunjukkan kekompakan yang luar biasa dengan mencetak rekor dunia terlama dalam bermain tenis meja. Daniil Ives, 50 tahun, dan putranya Peter, 24 tahun, berhasil mencatatkan namanya di Guinness World Record setelah bermain tenis meja selama 8 jam 40 menit tanpa istirahat, maupun pergi ke toilet.
tercatat mereka telah memukul bola sebanyak 32.000 kali dalam tantangan yang diselenggarakan pada hari Minggu di Blue State Radical Club London. Pertandingan tersebut disiarkan langsung di internet dan telah ditonton oleh 7.000 orang penggemar tenis meja di dunia. Baik, sekian terakhir. Sekian presentasi dari kelompok 12. Lebih kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.